mulai wajah sampai kaki ini bisa. Jadi lutut ini sampai ke bawah tetap kakinya Gondoruo. Jadi dia hanya bisa merubah dari sini sampai ke atas, dia bisa merubah. Ini seringkali kejadian ya, seringkali kejadian. Ada banyak memang ya. Saya seringkali ditanyakan oleh orang Kristen, Pak, apakah betul Nyi Loro Kidul itu ada? Saya jawab betul. 1 bulan saya 2 kali, karena saya ada ikatan perjanjian darah dengan Nyi Loro Kidul. Jadi Nyi Loro Kidul itu bukan mitos, bukan cerita dongeng rakyat, bukan. Nyi Loro Kidul itu memang betul-betul ada. Saya yang jadi saksinya. Saya melihatnya sendiri, saya melihat kerajaannya sendiri. Semuanya itu ada. Karena itulah kekuatan iblis. Ya, setan itu semuanya bisa berubah-berubah dalam segala hal. Ya, segala bentuk kekuatan apapun itu ada. Ya, sampai orang-orang paranormal ada yang menjual selendangnya Gondoruo ya, banyak itu asli dari sana memangnya. Sampai jual toyol, zaman saya dahulu toyol itu dijual 5 juta, sekarang toyol itu sampai 10 sampai 20 juta tergantung kesaktiannya. Kalau yang betul-betul ekspor impor, toyol itu sampai 30 juta per biji ya. Betul, ini toyol itu mahal ya, betul, toyol itu mahal ya, per ekor itu bisa sampai 30 juta. Kalau kesaktiannya itu bisa menembus dari 3 dimensi, itu sampai 30 juta. Jadi toyol itu juga punya ilmu. Kalau yang paling murah itu 10 juta, paling murah ya, paling murah. Biasanya kalau paling murah itu yang jadi korban istrinya ya. Istrinya itu tubuhnya enggak pernah bisa gemuk, kurus saja. Karena kenapa? Toyol ini sering ngempeng, kata orang dia itu ngempeng ya, ngempeng ke istrinya ya. Berhati-hatilah ya. Jadi kalau ada orang kurus perempuan, berhati-hatilah, jangan sampai ngingu toyol ya, jangan sampai, ini bahaya ya, ini sesuatu yang bahaya. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, satu hal yang sangat perlu kita garis bawahi. Setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya toleh ke belakang. Toleh ke belakang, dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Sebelum saya masuk ke alam gaib, itu yang namanya golean kencono itu sudah diseket, gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu saya tidak melihat gambar seperti golean kencono, persis seperti roti ya. Saya mulai berpikir, bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong, ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu, tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu, karena saya nggak bisa menerima waktu habis. Orang Rogo Sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya, ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo apa yang terjadi. Paranormal itu berbeda dengan ustadz ya. Kalau paranormal itu juga bukan orang Islam. Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang Islam, jadi sholat juga enggak, megang alquran juga enggak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal itu tidak percaya pada surga dan neraka. Termasuk Ki Jogobodo, Ki Gendeng Pamungkas, itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang swarga. Ya, ini saya terjemahkan karena beliau kalau ngomong sama saya bahasa Jawa. Habib, sing jenengan tinggal niku mosok jane wujude swarga. Saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah wujud, bidatul wujud dari Nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi ya, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya. Bukan apa-apa, sekedar bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca Subhanallah. Terus saya baca Walhamdulillah. Saya terus membacakannya. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Aneh, tak pocono surat jin mendatangkan kekuatan itu gak teko-teko. Tapi ketika saya baca Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah, dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pocokno surat jin gak teko, di pocokno maha suci datang. Ketika datang saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang tuh biasanya memang orang-orang ahli gaib itu merasakan ada kekuatan angin besar, itu dia rasakan, itu datang.
Nah ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu tubilala tabatan nasuha. Hai Makrus, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia nggak mau memberitahu saya. Dia sodorkan tangannya persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodorkan tangannya. Ambil ini. Saya mulai bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot, siapa kamu? Saya hanya menyampaikan kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu. Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu. Yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh, saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat. Ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban tuh. Hari itu juga Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab, dari Arab dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung ya, wong-wong ki bingung. Tasbih ini digawe puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa iba dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kita sebagai pemegang kunci, jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya, nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di nang donya, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah berubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal. Sehingga mulai saya menyelidiki untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori. Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Kiai Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi banyak perumpamaan Allah Trinitas, semua difatalkan. Saya hanya katakan, subhanallah, Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Sampai sekarang anak saya Nur Saida itu, anak saya yang pertama, ya, dia anak pertama yang baru masuk di sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, itu barusan masuk Kristen, tapi dia sudah memenangkan banyak jiwa teman-temannya. Dia sudah dibentuk menjadi laskar yang begitu kokoh.
Ketika anak saya didatangi oleh teman-temannya Islam di SMA, dia tanya, kebetulan di ruang tamu ada sebuah poster gambarnya Tuhan Yesus. Anak-anak saya ditanya oleh teman-temannya, ini adalah jebakan, berhati-hatilah. Kalau kita sampai orang Islam bertanya kepada kita, itu gambarnya siapa? Kita akan jawab, itu gambarnya Tuhan Yesus. Jangan salahkan kalau orang Islam ngomong bahwa kita ini orang kafir. Ya, berhati-hatilah, itu gambarnya Tuhan Yesus. Dong Tuhan kok bisa digambar? Kan logis ya, sangat logika. Masa Tuhan bisa digambar? Jadi harus kita melihat satu ruang lingkup di mana kita berbicara. Kalau kepada saudara kita di Bani Kedar, jangan sekali-kali bilang itu adalah gambar Tuhan Yesus. Tapi sampaikan berdasarkan dalam surat Al-Anas ayat 2 dan 3, dia adalah Malikinas. Yesus iku rojoni menungso. Dia adalah Ilahinas. Ilahi menungso ilahi. Yesus adalah ilahi manusia, dia adalah manusia ilahi. Yang digambar, yang dilukis ini adalah manusia adanya, tapi dia adalah ilahi itu sendiri. Disebut ilahinas, ilahi manusia, manusia ilahi. Orang Islam gak akan bisa jawab. Tapi kalau kita tetap ngotot iki gambari Tuhan, dia tetap akan memprotes kita. Wong Tuhan kok iso digambar? Lek Tuhan iku digambar, wong Kristen iku kafir. Masa bisa Tuhan digambar? Tuhan itu sesuatu sinar, cahaya yang gak mampu ditelaah oleh mata manusia. Bagaimana mungkin bisa digambar? Jadi yang digambar ini adalah Ilahinas. Dia adalah Izafa innahu, dia adalah Rahalullah itu sendiri, dan dia adalah Khalimatuhu, dia adalah firman yang hidup. Ini satu hal yang menjadikan satu perbendaharaan hidup saya. Ketika saya habis dari Medina di Afghanistan, saya keluar, saya dipersiapkan untuk menjadi laskar jihad. Ya, sebelum saya menjadi laskar jihad, saya benar-benar dibentuk. Waktu itu ada di Ambon. Ya, saya bersama Ustadz Jafar waktu itu. Habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut habaib. Jadi habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama habaib, berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab, ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan, berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen, karena kita mempunyai alas sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis, banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya. Saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan dikilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya. Orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya. Setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah. Dia putar.
Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana, itu kalau kita duduk termenung, saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu zumbro, itu mulai saya berpikir, pikiran saya hanya satu, kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sunan muter-muter, habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad, rebutan ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin yang dikepali satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan, bojone gak tahu diambung, jin diambungin nang kono. Harus gak lumayan lah uang-uangnya. Ngambung jin itu loh rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Kayak. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki mudhun swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil tutuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil? Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutuk. Ini hal yang gak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada yang minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab tuh nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.